Jadi Bapak Ciputra ini punya 3 grup ya, 3 grup besar di Indonesia ya. Properti ya. Ada Jaya Group. Jaya Group ini direksinya di PT Pembangunan Jaya ini adalah Erik Samola. Erik Samola itu pimpinannya Bapak Dahlan Iskan. Jadi Jawa Post Group itu ada afiliasi sama Ciputra Group ya. Yang kedua adalah Metropolitan Group. Jadi Bapak Ciputra ini Metropolitan Group dia juga dirikan ya. Yang ketiga adalah Ciputra Group. Jadi 3 grup besar properti di Indonesia itu yang dirikan beliau. Luar biasa ya. Universitas Ciputra ya, dia juga mau Universitas Ciputra ya. Universitas Ciputra juga yang di Surabaya ya. Katanya universitas khusus untuk entrepreneur ya. Menjadi supaya teman-teman yang di sana, yang lulus dari sana jadi entrepreneur. Yang menarik adalah Ciputra Group ya. Itu adalah mentornya dari Dahlan Iskan. Yang menarik adalah siapa sosok di belakangnya Ciputra, Bapak Ciputra. Nah, kalau teman-teman lihat ya, perhatikan. Nah, jadi ini sosok mentor di balik mentor ya. Ternyata ini mentornya ya. Siapakah ini? Nah, silakan teman-teman yang tahu segera chat ya. Segera chat di bawah ya. Jadi ceritanya gini, waktu mengawal karir ya, Bapak Ciputra ini bikin pertama kali proyek ya, proyek yang perumahan yang besar. Itu adalah perumahan Pondok Indah ya, perumahan Pondok Indah. Itu perumahan pertama kali yang dibangun oleh Bapak Ciputra ya. Yang skalanya besar. Dan kalau teman-teman tahu ya, PT Pondok Indah, perumahan Pondok Indah, itu adalah masuk di dalam grupnya Metropolitan Group. Dan Metropolitan Group itu adalah kerjasama antara Ciputra dengan Sudono Salim. Atau lebih dikenal sebagai Lim Sulyong ya, kalau bahasa Mandarinnya. Jadi Sudono Salim adalah mentor dari Bapak Ciputra. Ya. Bapak Ciputra mentor dari Pak Dahlan Iskan ya. Jadi ini adalah prinsip mentorship ini yang berlaku ya, berlaku juga untuk dunia bisnis di Indonesia ya. Jadi ternyata kenapa dalam satu generasi orang bisa bikin perusahaan sebesar itu ya kan, bikin perusahaan anak perusahaan sebanyak itu, bidang bisnisnya banyak sekali. Kenapa? Kok bisa ya? Yang harusnya orang-orang di luar sana dalam satu generasi cuma bisa bikin satu perusahaan ya. Tapi ini perusahaannya banyak sekali. Lalu juga bercabang-cabang. Kenapa? Karena diajarin ya, karena diajarin. Ada mentor di belakangnya dia. Kamu ini gini, cara dapetin modalnya seperti ini. Kamu jualnya ke sini. Udah diajarin ya, udah diajarin. Ketika taraf tertentu kamu tinggal IPO, udah diajarin semuanya. Jadi jalannya lebih smooth ya. Orang-orang tim-tim yang di bawahnya dia jalannya lebih smooth karena diajarin. Dan inilah prinsip mentorship ya. Dan inilah alasan terbesar ya kenapa orang itu bisa sukses. Ya. Ini rahasianya teman-teman. Dan yang menarik adalah ternyata Bapak Sudono Salim ini bukan cuma mentor dari Ciputra ya, tapi juga mentor dari sosok ini. Siapakah ini? Silakan teman-teman yang tahu segera chat ya sosok ini ya. Jadi ternyata di bisnis Indonesia itu saling kenal ya. Ini kenal sama ini diajarin sama ini, diajarin muter-muternya itu aja ya orangnya ya. Nah, kalau teman-teman tahu, ini adalah pendiri dari Lipo Group ya. Bapak Mokhtar Yadi ya. Bapak Mokhtar Yadi ya. Dianggap sebagai the magic and behind bank ya. Jadi kalau di bank dia luar biasa ya. Kalau teman-teman tahu, pertama kali merintis bisnisnya ya, Bapak Mokhtar Yadi ya. Bapak Mokhtar Yadi itu adalah di BCA ya. Jadi di BCA, kalau teman-teman tahu BCA sekarang kan pemiliknya grup ini ya, grup Jarum ya, rokok ya. Dulu ya sebelum 98 itu miliknya Bapak Sudono Salim ya. Dan yang menarik adalah waktu bikin BCA pertama kali, jadi Bapak Mokhtar Yadi itu masuk di BCA itu tahun 1975 ya. 1975 masuk di BCA, dia dikasih saham 17% ya. Dikasih saham 17% ya. Ketika sudah diajarin ya, dia Pak Mokhtar Yadi ini hebat bisa membangun BCA sampai tahun 1990 ya. Akhir 1990 akhirnya dia pindah dari BCA. Tapi ketika dia pindah, BCA itu asetnya jadi 5 triliun ya. Yang awalnya 16 miliar ketika dia masuk 1975, waktu dia keluar itu nilainya 5 triliun. Jadi luar biasa. Dan inilah prinsip mentorship bekerja di seperti itu. Akhirnya setelah keluar dari BCA dia mau sendiri, Lipo Group ya. Lipo Group ya. Sekarang besar banget ya, bisnisnya di mana-mana ya. Postmedia punyanya dia, Hypermart punyanya dia, Matahari sekarang punyanya dia, banyak sekali ya, perusahaannya banyak sekali ya. Berita Satu ya, sampai bikin tower sendiri di Jakarta. Dan itulah yang sekarang Bang Nobu ya, Bang Nobu juga punyanya dia ya. Ini beliau, Mokhtar Yadi. Nah, ini sosok bisnis
tokoh-tokoh pengusaha di Indonesia ya, ternyata berlaku ya. Lalu kita lihat di luar ya, di luar lagi kita lihat ya, siapakah ini ya? Teman-teman tahu nggak siapa ini? Nah, harusnya tahu karena sudah ada nama di belakangnya ya, ada tulisannya besar-besar ya. Air Asia ya kan pasti tahu semua. Beliau adalah Tony Fernandes, ya. Tony Fernandes ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, Tony Fernandes kan yang punya Air Asia ya. Nggak cuma di Malaysia, nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia ya. Yang menarik adalah mentornya dia. Siapa mentornya dia? Kok cepat banget ya? Dalam orang yang bukan siapa-siapa sebelumnya, tiba-tiba kembali ke Malaysia, lalu bangun airline itu besar ya kan, sampai punya cabang di seluruh dunia. Siapa tokoh di balik dia? Dia sendiri mengakui ya dalam interviewnya dia, like his mentor Richard Branson, Fernandes has made. Nah, ini mentornya. Sebelum dia bikin yang namanya Arasia, dia itu masuk di dalam kerja di perusahaannya ini, perusahaannya Richard Branson ya. Richard Branson ini grup ya, grup Virgin ya, Virgin Group ya. Jadi dia pernah kerja di sana. Ini sosoknya Richard Branson. Yang menarik adalah Richard Branson ini pemilik Virgin Group. Virgin Group ini perusahaannya banyak banget ya. 100 lebih perusahaan Virgin Group ya. Mungkin di Indonesia nggak terlalu dikenal ya. Tapi kalau teman-teman ke Europe ya, apalagi ke UK, karena dia asli dari UK ya, dari United Kingdom ya, Inggris ya. Virgin Group itu membawahi 400 perusahaan ya. Jadi ada yang namanya Virgin Record ya, Virgin Megastore ada, Virgin Galactic Airways. Jadi dia bikin yang namanya roket untuk keluar angkasa ya, untuk wisatawan ya. Jadi luar biasa. Jadi namanya dia tuh perusahaannya dia di depannya ada tulisannya Virgin ini, Virgin ini, Virgin ini, Virgin ini. Semua Virgin Cola juga pernah punya ya dia. Kayak Coca-Cola tapi dia bikin Virgin Cola. Yang menarik adalah si Tony Fernandes ini dia kerja sampai jadi di Virgin Record ya, Virgin Record-nya Richard Branson. Nah, dia belajar tentang bisnis airline. Si Richard Branson ini punya yang namanya Virgin. Akhirnya dia bikin, Tony Fernandes ini bikin Virgin Airline versi Asia. Itulah dia sebut dengan Air Asia. Tapi juga ya. Ini kalau teman-teman tahu siapa ini, Michael Jordan ya. Langsung legendaris ya. Nomor satunya NBA. Nomor satunya NBA. Ternyata mentornya ini, Dean Smith ya. Jadi di bidang olahraga ternyata juga berlaku ya. Prinsip ini juga berlaku, mentorship. Lalu selain itu di bidang jurnalistik juga berlaku ya. Oprah Winfrey, mentornya siapa? Maya Angelou. Jadi seluruh dunia ini, kalau teman-teman belajar ya, belajar sesuatu, itu pasti kan belajar dengan yang terbaik. Kenapa teman-teman belajar yang terbaik? Karena teman-teman nanti akan jadi second the best ya. Orang kedua yang terbaik ya. Teman-teman belajar dengan orang yang kedua terbaik akan jadi orang ketiga yang terbaik. Jadi tetap terbaik, tetap the best. Itulah alasan kenapa mentorship itu sangat-sangat penting ya. Lupakan sukses kalau teman-teman nggak punya yang namanya mentor. Bisa sukses, tapi sangat-sangat lama ya. Di usia teman-teman nanti udah senior baru sukses ya. Itu teman-teman. Mungkin ibarat seperti mencari jodoh ya Pak ya? Betul ya, betul Bu Jessica. Ibarat mencari jodoh, betul ya. Harus yang terbaik ya Pak? Yang terbaik, betul. Cari yang terbaik, jodoh juga cari yang terbaik Bu. Namanya bobot, bebet, dan bibit. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini buku pertama saya, Success Revolution ya. Teman-teman bisa tahu, bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang pengusaha, posisi sekarang bukan pebisnis ya. Pak, saya ingin jadi pengusaha entrepreneur, gimana caranya ya. Daripada saya jelasin panjang lebar, teman-teman langsung beli aja buku ini, baca sendiri. Kalau kurang jelas, baru tanya. Itu lebih mudah ya. Lebih mudah menurut saya ya. Nah, buku Success Revolution. Jadi, saya ini bisnis sudah dari 2007-2008 ya. Sekarang 2020 berarti 12 tahun ya, 12 tahun pengalaman bisnis ya. Yang sudah bertahun-tahun itu saya rangkum. Poin-poin yang penting saya rangkum di buku ini. Jadi buku ini beri skill terbukti mencapai target ya. Dan pengalaman tahunan dari dunia bisnis ya. Apa saja yang diajarkan di buku Revolution. Nah, teman-teman akan belajar gimana
minus. Kalau saya dulu mulai bisnis modal minus malah ya, modal minus ya, modal hutang. Saya juga pengusaha yang memulai itu bukan dari modal, tapi dari benar-benar bawah, dari nol ya. Gimana caranya teman-teman bisa baca sendiri aja di sana. Lalu juga buku ini juga akan mengajari teman-teman skill yang sudah terbukti mencapai target. Lalu juga ada mindset ya, mindset, strategi dan teknik yang sudah terbukti menghasilkan. Jadi udah saya rangkumin, teman-teman nggak perlu lagi di luar sana ya kan. Gimana sih cara jadi sukses versi A, versi B, versi C, enggak. Saya cantumin ya. Dan ini berdasarkan dengan hasil pengalaman saya pribadi ya. Jadi bukan teori. Kalau entrepreneur menulis buku, isinya ya pasti entrepreneurship ya. Karena kita praktisi. Cara menguasai skill apapun juga saya tulis di sana. Dan investasi yang 100% pasti kembali berlipat-lipat ya. Jadi khusus 20 orang aja, teman-teman bisa beli bukunya, dapat bukunya di ini ya. Caranya tinggal WA aja di buku SR Ibu Angel ya. Nomor HP-nya tertera di layar ya. Teman-teman bisa dapat bukunya di sana. Ini bagi teman-teman yang belum punya ya buku saya ya. Pak, saya sudah punya buku Bapak. Nah, silakan teman-teman beli untuk kasihkan ke teman sendiri. Oh, ini anakku perlu buku ini atau temanku buku ini. Terserah, silakan ya. Ini buku pertama saya dan pasti bagus banget ya, teman-teman. Lalu kita lanjut. Nah, sekarang saya akan sharing ya. Pak, oke. Mengapanya udah dapat saya? Oh, mentor ini seperti ini. Mengapanya udah dapat? Pak, sekarang pertanyaan kedua, Pak. Cara dapetin mentor gimana? Nah, saya sudah tahu bahwa yang namanya bisnis itu harus cari yang namanya mentor. Ya. Sekarang pertanyaan kedua, dapetinnya gimana caranya? Ya. Nah, ini saya breakdown ya. Saya breakdown ada 13 ya, metode rahasia untuk mendapatkan mentor. Ada 13. Kita breakdown satu persatu ya. Nah, yang pertama tarik perhatiannya ya. Jadi ini penting teman-teman ya, attention ya. Teman-teman di bidang apapun ya, di bidang digital marketing, teman-teman yang bisnis online tadi ada saya lihat beberapa teman-teman yang pebisnis online. Pebisnis online, jualan online, teman-teman harus tahu ya. Nomor satunya di sana siapa ya di Indonesia. Kalau nggak bisa nyari di Indonesia, yang teman-teman tahu aja, nomor satunya siapa di bidang itu ya, di bidang itu. Nggak perlu di seluruh dunia nggak perlu ya. Di Indonesia saja, nomor satunya siapa. Nah, belajar dari sana. Kalau nomor satunya nggak tahu ya, minimal yang teman-teman tahu aja. Oh, dia hebat di bidang itu ya. Tarik perhatiannya. Jadi kalau misalnya mau prinsip mentor ini harus bekerja, minimal orang itu harus kenal sama teman dulu. Sama Anda dulu harus kenal. Caranya gimana? Kalau dulu mungkin susah ya. Dulu nggak ada yang namanya internet ya. Kalau kita mau koneksi, mau berhubungan dengan orang, susah. Tapi sekarang udah gampang banget. Cari tahu sosial medianya gimana. Nah, sosial media minimal teman-teman tarik perhatiannya. Sosial medianya, nah di buku saya itu diajarin lengkap ya, sampai detail ya. Kalau teman-teman cari sosial medianya, artinya ada mentor yang jadi targetnya teman-teman ya, mau belajar sama beliau. Sosial media mana? Gimana caranya supaya sosial medianya, DM-nya seperti apa? Sebelum di DM, teman-teman sosial medianya harus dibikin bagus seperti ya, dibikin bagus terlebih dahulu ya. Profilnya seperti apa, gambarnya seperti apa, itu mendetail dicari. Kita sharingkan di buku Mentor Revolution. Jadi pertama harus get their attention ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hubungi mentor Anda ya. Jangan sudah bisa DM ya kan, sudah bisa atau di Surabaya atau di kota-kota lain, enak zaman sekarang ya, nggak perlu datang ke sana ya kan untuk berguru, nggak perlu. Ada sosial media ya. Dan biasanya orang-orang zaman sekarang ya, apalagi tokoh ya di suatu bidang, itu di jejak digitalnya itu pasti ada ya. Jadi mereka kadang ada Instagramnya, ada blognya, ada videonya, itu ada. Kita beruntung tinggal di zaman sekarang ya. Karena namanya sukses itu meninggalkan jejak. Sukses konsep yang namanya, ada konsep yang namanya success blueprint. Jadi blueprint-nya sudah ada ya. Hal yang sama dilakukan, hasilnya pasti sama. Nah, ketika inputnya A, pasti output-nya A. Sama. Yang ketiga, termakan ya. Jadi kalau sudah get their attention, ada komunikasi
ya ikut aja seminar-seminarnya dia. Dia beli, misalnya dia terbitin buku, belajar dulu buku-bukunya dia, ada videonya dia, habisin dulu itu semua. Get their attention, komunikasi, baru ajak ketemuan. Ya. Saya berkali-kali dapat mentor itu dengan mengundang makan, mengajak makan ya. Mengajak makan ya kan dinner, tapi teman-teman bayarin ya, teman-teman bayarin ya. Namanya ngajak makan tuh harus bayarin ya, supaya enak ya. Dia nanti akan sungkan dia, akhirnya ngomongnya lebih enak ya, ngomongnya lebih enak. Ini, jadi prinsipnya kalau mentoring harus sampai traktir makan, itu ya. Supaya bisa intens, ngomongnya juga enak ya. Yang keempat adalah bantu ya. Bantu dia terlebih dahulu ya, jangan hitungan. Ini penting ya. Jadi kadang orang ya ketemu misalnya si A, oh ini dapat mentor, ini mentor sukses banget ya. Ketika ketemu, ternyata yang diminta 3 hal ya. Hal pertama minta utang ya, waduh, mentor ya. Walau pertama orang asing ngajak berdekatan, ternyata jatuh-jatuhnya minta utang. Yang kedua minta kerjaan dia, minta kerjaan dia. Yang ketiga minta duit dia. Nah, ada yang keempat, tiga-tiganya diminta. Nah itu nggak bagus ya. Jadi prinsipnya supaya teman-teman ini bisa berhubungan ya, bisa terkoneksi dengan orang yang di atas teman-teman adalah help them first ya, bantu dia lebih. Jadi prinsipnya adalah win ya, win ya. Jadi beri dia terlebih dahulu, kasih dia lebih dahulu ya. Bantu apa yang teman-teman bisa bantu ya. Dia udah sukses, nggak perlu dibantu, pasti ada minimal ya. Kalau teman-teman tahu, oh ini sosok ini sukses ya, minimal dia nggak ada waktu. Ketika teman-teman bisa koreksi dia, oh teman-teman bisa tahu, oh ternyata dia butuhnya seperti ini. Kebetulan saya punya saudara seperti ini. Pak, saya bantu Pak untuk kenalin seperti ke saudaranya ini. Pak, mungkin Bapak bantunya ini, saya bantu ngurusin Pak. Bapak kan sibuk ya, saya bantu ngurusin Pak. Nggak usah dibayar saya Pak. Saya cuma belajar aja sama Bapak. Jadi ketika teman-teman bantu beliau lebih dahulu ya kan, nanti suatu saat ya teman-teman akan dapat yang namanya feedbacknya. Jadi prinsipnya adalah help them first supaya teman-teman dapat yang namanya bantuan juga nantinya ya nantinya. Jadi jangan hitungan sama mentor, jangan hitungan. Nah ini yang selanjutnya yang kelima adalah ikuti hobinya ya. Ikuti hobinya. Jadi mentor ya, Pak, mentor saya hobinya golf, Pak, itu kan mahal ya, nanti dulu ya. Cari hobi yang murah ya, yang teman-teman bisa jangkau. Misalnya dia hobi baca buku ya kan. Teman-teman bisa tanya buku-buku apa yang favorit dia, teman-teman baca juga. Dari sana kan bisa tukar pikiran ya. Orang itu suka ketika ada kesamaan ya. Itu kan di NLP ya. Saya membangun kesamaan ya. Dia suka baca buku, teman-teman suka baca buku. Buku-buku kebetulan buku-bukunya motivasi, misalnya buku-buku bisnis ya. Jadi kalau tukar pendapat tuh enak. Oh Pak, buku-bukunya ini menurut Bapak gimana? Oh ya saya baru baca buku seperti ini. Nah, akhirnya nyambung ya. Itulah disebut dengan koneksi, nyambung ya. Orang suka ketika nyambung. Teman-teman misalnya ke luar negeri ya, jalan-jalan ke luar negeri, misalnya ke Jepang gitu ya. Ketemu disapa, kamu orang Indonesia ya? Dari kota mana? Happy ya. Walaupun kita nggak kenal ya, walaupun asing. Oh sama-sama dari Indonesia. Nah, orang itu kalau sama itu suka ya. Itu prinsip mirroring ya. Di NLP itu juga bahasa otak ya. Secara bawah sadar pasti dia suka. Jadi ikuti hobinya. Kalau teman-teman udah mulai sukses dalam bisnis ya, dia hobinya golf, ikut aja golf ya. Saya sampai sekarang nggak bisa golf ya, tapi saya ikut yang namanya les golf ya. Saya les golf, adik saya juga les golf ya. Saya nggak bisa olahraga ya. Adik saya bisa olahraga sampai dapat apa namanya piala di sini, juara di sini. Tujuannya apa? Supaya bisa bergaul dengan orang-orang di atas kita. Ikuti hobinya ya. Walaupun nggak suka, ikuti aja hobinya. Tapi teman-teman bisa suka sendiri dengan sendirinya ya. Jadi hobi itu ternyata kalau dilakukan terus-menerus bisa suka dengan sendirinya. Dia hobinya musik ya, teman-teman ya belajar aja musik. Gak ada salahnya kan belajar musik juga ya. Ketika sama ya, jadi happy. Orang itu bisa enak kalau ngomong ya. Nah, sisanya akan ada di buku ini, Mentor Revolution. Jadi selanjutnya ada di buku Mentor Revolution ini, teman-teman bisa dapat ya. Jadi itu materi udah ada 13, nanti kita bahas berapa ya? 5 ya. 5 kita bahas. Nah, sisanya ada di sini ya, teman-teman tinggal ambil aja bukunya, beli aja bukunya. Nah, ini udah ada testimoni ya dari teman-teman entrepreneur. Ini ada Farendi Arlius ya, dia penulis 5 buku.
Buku ini sangat cocok untuk Anda yang ingin menjadikan penghasilan dengan mental dan strategi entrepreneur sejati. Mudah dipahami dan dipraktikkan. Rahasia kesuksesan Pak Rolly ada di buku ini, bacalah dan tiru ya. Jadi ini yang ngomong adalah Bapak Farendi ya. Dia entrepreneur, trainer juga, penulis buku ya, ada 3 buku ya dia tulis ya. Lalu juga ini ada entrepreneur juga, Ibu Sani Halim ya, pengusaha multi bisnis, bikin startup juga ya, beautydep.com, founder kosmetik Mitsuto dan Head to Toe Asia. Ini terkenal kok teman-teman ibu-ibu ya. Teman-teman MUA biasanya kenal ini, Head to Toe Asia. As one of his student, I learned a lot from Mr. Rolly, my mentor in business and life ya. Dexa Bio, dia juga rekomend ya, founder komunitas papapreneur.id ya kan, entrepreneur, dia juga pengusaha properti. Buku ini cocok untuk Anda ya, bahas mindset, respon action apa saja. Jadi mereka ini juga mendapatkan manfaat ya ketika membaca buku Mentor Revolution. Lalu ini ada Bapak Julius Komang. Buku ini memberikan jurus-jurus untuk sampai kesuksesan di usia muda ya. Dia pendiri Putra Boga Group ya. Ada 30 restoran ya. Mungkin sekarang udah 50 atau 60 restoran ya. Ini yang punya Suteki ya, Suteki Sushi kalau teman-teman tahu ya. Di kotanya teman-teman, penyetan Tanco ya, itu dia yang bikin juga, Bebek Semangat dia yang bikin juga, seluruh Indonesia. Juga Bapak Fuad Zaki, ini juga merekomendasikan buku ini juga, ya kan. Trainer, motivator juga, ini ada pengusaha alat berat, ya. Lalu juga ada Roy Sakti, ini pembicara ya, speaker juga, pendiri RIS Academy, disebut pakar kartu kredit ya. Pencerahan kembali. Nah, saya menjadi saksi perjalanan karir Mr. Rolly sejak 7 tahun yang lalu. Jadi ini mereka-mereka yang mendapatkan manfaat ya, mendapatkan manfaat dari buku Mentor Revolution. Jadi apa saja yang teman-teman pelajari dari buku ini, teman-teman akan belajar bagaimana caranya supaya mentor ini bisa mengajari saya. Saya udah tahu caranya, rahasianya udah tahu, cara ngajarinya juga harus tahu teman-teman ya. Metode ampuh akan dibahas detail di sana ya. Untuk mendapatkan mentor bisnis, peta lengkap ya, penunjuk jalan di dalam bisnis, roadmap, bagaimana mendapatkan mentor yang berpengalaman. Jadi ada roadmap-nya. Awalnya seperti ini, terus seperti ini, terus seperti ini. Bagaimana mulai dari tidak punya apa-apa hingga mencapai $1 juta pertama dalam waktu beberapa tahun ya. Jadi saya mencapai $1 juta pertama saya itu before 30 ya. Orang di dunia pengusaha entrepreneurship itu kan ada yang namanya ini, roadmap ya. Jadi target pertama biasanya orang kalau di dunia bisnis itu adalah mencapai aset $1 juta ya. $1 juta itu kalau sekarang kurs rupiah kan $1 14.000 ya, berarti 14M ya. 14M pertama itu adalah yang disebut pengusaha itu sukses pertama kali ya. Roadmap pertama. Dan ini akan diajari di buku ini. Nah, ini khusus 20 orang pertama saja ya. WA-nya ini teman-teman tinggal ketik aja buku Mr. Ibu Angel, ini kodenya ya. Jadi khusus hari ini, saya dikabari oleh penerbit Andi, teman-teman dapat diskon khusus 35% ya. Khusus hari ini aja. Kalau teman-teman beli di saya pribadi ya, kalau saya jual buku Mentor Revolution, jual Success Revolution, itu saya jual 150.000 ya. Saya jual lebih mahal ya, kalau teman-teman beli di saya langsung. Nah, ini kalau teman-teman beli di penerbit Andi, itu lebih murah ya. Jauh lebih murah, plus dikasih harga potongan 35% khusus hari ini. Silakan teman-teman WA, ini khusus 20 orang pertama saja, jadi subsidinya terbatas, 20 orang pertama saja WA-nya ini. First serve, orang yang pertama kali chat, first chat, first serve ya. Ya, itu teman-teman, itu buku Mentor Revolution. Nah ini khusus buat teman-teman yang sudah mendengarkan webinar saya, materi saya, teman-teman dapat 300 video materi gratis ya. Bisnis gratis yang saya sharingkan pada teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman tinggal buka aja di browsernya teman-teman. Teman-teman ketik aja Top Motivator Bisnis ya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja Top Motivator Bisnis ya. Nanti di sana teman-teman bisa tahu ya, bisa dapat 300 materi ya. Video bisnis gratis. Nah, lalu juga buat teman-teman juga untuk yang mendengarkan webinar kali ini, saya juga akan membagikan 80 materi audio bisnis ya. Itu rekaman ya, rekaman dari materi-materi saya, cara memulai bisnis, entrepreneurship, bisnis online, semuanya. Saya sudah padatkan, saya rekam buat teman-teman. Ada 80 audio materi, dan saya bagikan secara free, gratis.
tinggal teman-teman buka di sini, trainerdigital.com ya, trainerdigital.com ya. Nah, silakan. Nah, jadi saya yakin apa yang teman-teman pelajari hari ini pasti akan mendapatkan manfaat dan bisa menjadikan bisnis teman-teman jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Silakan kalau ada pertanyaan, materi saya sekian, kita masuk sesi kedua, Bu Jessica. Oke, terima kasih Pak atas sharing ilmunya, mantul sekali. Mungkin ada para peserta yang ingin bertanya dengan Pak Royli, saya persilakan mengirim chat. Jarang sekali ada kesempatan bisa interaksi langsung dengan Pak Royli. Oh, ini sudah ada 4 ya yang ngetek ya? Ada teman-teman yang ngetek ini langsung di IG Story. Silakan teman-teman yang belum ngetek di IG Story, silakan untuk di tag ya, untuk dapat buku giveaway. Pak, share screen. Oh ya. Nah, saya sudah share screen saya sudah saya hapus. Nah, ini ada teman-teman yang sudah tag. Ini saya balas. Ini kita udah dapat beberapa pemenangnya, Bu Jessica. Ada Ibu Rate Juli. Ya. Pemenang giveaway ya. Ibu Rate Juli. Nah, ini giveaway pertama. Mungkin bisa ini diperlihatkan, Pak? Tekannya. Diperlihatkan. Sebentar ya. Ini kita pilih 5 IG story terbaik ya. Silakan buat teman-teman kalau ada pertanyaan silakan sambil kita menunggu teman-teman yang bertanya. Kita coba bagi-bagi giveaway ya. Kita umumkan pemenangnya ya. Pemenang giveaway-nya ya. Nah, ini coba saya share screen ya. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini pemenang pertama ya, kita udah dapat ya, Rate Juli. Nah, ini pemenang pertama. Selamat buat pemenang pertama. Yang kedua ini Ibu Deselin Manro ya. Ini saya bantu catat ya. Oke, sebentar ya. Pemenang pertama saya catat di chat ya. Jadi kita dapat pemenang pertama Ibu Ratih Juli. Pemenang giveaway yang kedua ada Ibu Deselin. Lalu giveaway yang ketiga. Coba kita cek ya, giveaway yang ketiga.
Siapakah giveaway yang ketiga? Ini ada Ibu V. Angeli Chan ya. Ibu V spasi Angel spasi Chan ya. Lalu ada Bapak Sugilim ya. Sudah berapa tadi ya? Ini saya tampilin. Saya refresh dulu ya. Saya refresh dulu. Buat teman-teman yang tadi saya sebutin, silakan DM saya ya, alamatnya ya, alamat lengkapnya sama nomor HP-nya, supaya saya bisa bantu kirim ya. Tadi Ibu Rati Juli yang pertama, yang kedua Ibu Deselin, terus Ibu V. Angel Chan ya, V. Angel Chan. Lalu Bapak Sugi ya, Sugi Lim. Pemenang keempat ya, Bapak Sugi Lim. Ini saya tampilkan pemenangnya. V. Angel Chan. Lalu juga Sugilim ya. Bapak Sugi 1, 2, 3, 4 ya. 4. Lalu ada, coba saya cek lagi, ini ada lagi nih. Ada Ibu Lucia Sri ya, Lucia Sri. Silakan teman-teman yang jadi pemenang chat saya ya. Alamat lengkapnya teman-teman sama ini. Sama nomor HP-nya ya. Nomor HP-nya teman-teman. Supaya kita bisa bantu kirim ya. Jadi yang kelima adalah pemenang kelima Ibu Lucia. Lucia Sri. Nah. Ini Ibu Lucia yang ini, saya bantu bukain. Ibu Lucia. Saya refresh. Saya refresh dulu. Nah. Ibu Rate, Ibu Deselin pemenang kedua. Pemenang ketiga Ibu V. Angel Chan. Pemenang keempat Bapak Sugilim. Pemenang kelima Ibu Lucia Sri. Ya, itu. Selamat buat 5 pemenang giveaway buku Mentor Revolution kali ini. Nanti saya bantu kirimkan bukunya teman-teman yang belum chat saya, alamatnya teman-teman, sama nomor HP-nya, alamat lengkap ya, sama kode posnya juga ya. Alamat lengkap, sama kode pos juga, sama nomor teleponnya juga. Dan pastinya teman-teman ketika baca buku ini akan mendapatkan manfaat. Itu teman-teman, selamat buat 5 orang pemenangnya. Lalu kita kembali ke slide ya. Ini saya share screen-nya saya matikan ya. Mungkin saya sambil bertanya Pak Roy, sambil menunggu ya, teman-teman yang lain. Silakan Bu Jessica. Iya. Tadi Pak Roy kan bilang kalau mentorship itu kan pasti ada berulang-ulang seperti itu, Pak. Nah, kalau kita kan mungkin dalam lingkungan kecil saja itu kan mungkin keluarga itu juga bisa sebagai mentor ya, Pak. Betul. Kadang misalnya mungkin
kalau ternyata orang tuanya bukan lingkungan pebisnis, nah itu kadang ada orang yang akhirnya tidak punya jiwa bisnis. Tapi kalau orang tuanya di lingkungan pebisnis, kadang itu bisa menimbulkan keinginan pebisnisnya yang kuat ya Pak ya. Betul sekali, Bu Jessica. Terus kira-kira gimana sih Pak kalau misalnya ya itu tadi, kadang kan kita kadang berpikir, wah orang tua saya bukan pebisnis nih, jadi saya kurang motivasi nih sih Pak, sehingga bisa menimbulkan niat saya juga akhirnya walaupun orang tua saya bukan pebisnis tapi saya ingin pebisnis. Itu kira-kira gimana Pak buat memotivasi diri sendiri? Betul. Jadi kalau misalnya kita ingin berbisnis, tapi ternyata orang-orang di lingkungan sekitar kita ternyata bukan pengusaha, gimana caranya? Kalau misalnya teman-teman berada di situasi seperti itu, saran saya sih ikut banyak komunitas di luar. Jadi kayak komunitas, kalau misalnya saya mau berbisnis online, nah teman-teman bisa ikut komunitas Digipreneur ya. Saya bikin komunitas Digipreneur ini untuk teman-teman bisa berbelajar ya, berbisnis seperti apa secara online. Jadi bisa cari mentor di luar ya, di luar lingkarannya teman-teman. Bisa dari seminar, bisa ikut course kelas di luaran sana, ikut komunitas baru. Kalau saya pribadi saya ikut yang namanya organisasi-organisasi ya. Jadi saya ikut yang namanya dulu saya ikut di Kamar Dagang Indonesia, saya ikut IMI, Budak Pengusaha Muda Indonesia, saya ikut AMA ya, Asosiasi Manajemen Indonesia. Sekarang pun saya juga ikut ya organisasi GCI ya, Junior Chamber Internasional. Jadi dari sana teman-teman bisa ketemu yang namanya sosok-sosok yang bisa teman-teman pakai sebagai contoh ya. Oh ini loh contohnya, teladan untuk teman-teman bisa mulai belajar mindset-nya seperti apa, kalau menghadapi problem seperti apa. Lalu teman-teman juga bisa belajar apa yang mereka lakukan, habit-habit mereka seperti apa, ya kan? Kalau mereka butuh modal, larinya kemana, ya? Kalau mereka jualan, gimana sih caranya jualan, ya? Strateginya seperti apa? Nah, mulai dari hal-hal seperti mindset sampai dengan strategi seperti teknis, hal yang teknis, itu bisa juga teman-teman pahami, teman-teman pelajari dari yang namanya lingkungan komunitas itu. Begitu. Demikian Bu Jessica yang bisa saya bantu untuk jawab. Kalau Jadi misalnya cari Pak, lingkungan. iya Pak, kalau misalnya mungkin tadi Bapak ngasih contoh itu kan beberapa pebisnis yang mungkin sudah besar ya Pak ya. Kadang kan kita kesulitan Pak, istilahnya ya boro-boro punya nomor HP-nya Pak, bertatap muka aja nggak pernah. Nah, kira-kira untuk mendekatkan ke lingkaran mereka itu tipsnya gimana Pak? Nah, tips untuk cara supaya mendekati lingkaran mereka ya. Ya itu tadi. Jadi kalau misalnya kalau misalnya cari ya jangan langsung cari yang besar banget ya. Misalnya saya pengen menjadi konglomerat, cari konglomerat satu-satu ya. Nggak akan susah untuk ketemu. Jadi cari yang teman-teman bisa jangkau terlebih dahulu. Nggak perlu yang terlalu besar, tapi jauh lebih besar daripada bisnisnya teman-teman. Misal teman-teman bidang makanan, ya kan, di bidang catering, makanan. Menurut teman-teman yang nomor satu di catering, itu siapa? Ya, nggak perlu yang di Indonesia, misalnya di kotanya teman-teman sendiri, ya. Atau mungkin ada komunitasnya, biasanya kan ada komunitasnya, asosiasi ya. Kalau nggak salah restoran itu APindo ya, Asosiasi Pengusaha Restoran Indonesia ya. APindo, nah teman-teman gabung komunitas seperti itu, gabung organisasi kewirausahaan banyak banget. Dan saya yakin tiap bidang usaha itu ternyata ada organisasinya ya. Tiap bidang usaha ada organisasinya. Sampai MUA ya, MUA itu kan makeup artist ya. Itu ada himpunannya ya. Himpunan Ahli Rias seluruh Indonesia kalau nggak salah ya. Jadi tiap bidang usaha, tiap jenis usaha itu ternyata ada yang namanya asosiasi. Dan di sana teman-teman bisa kenal ya, bisa berkenalan dengan mereka ya kan. Minimal teman-teman udah kenalan dulu lalu ajak makan ya kan. Karena apa? Karena satu asosiasi.
lebih mudah untuk diakses. Yang kedua bisa ikut seminar-seminar dulu, seminar-seminar ya. Saya pribadi waktu saya kuliah, saya ikut banyak seminar ya, seminar A, B, C sampai Z ya, itu saya ikuti semua ya. Banyak sekali yang saya ikuti, jadi saya habis duit banyak di seminar ya. Jadi ya bisnis dapat profit. Profitnya bukan untuk dibeliin baju, ganti HP baru ya kan, langsung nyicil mobil enggak. Waktu itu saya sepeda motoran malah, sepeda motor waktu kuliah saya sepeda motoran. Udah mulai bisnis, dapat duit, ya kan, berapa juta, ya kan, bukan langsung dibuat pakai jalan-jalan atau nyicil mobil, enggak, tapi diinvestkan lagi di seminar-seminar, di komunitas ya, komunitas kan bayarnya lumayan ya, kalau versi mahasiswa kan lumayan ya, 1 tahun bisa 1 juta, 1,5 juta dulu ya, dulu. Itu kan kantong mahasiswa kan besar banget ya, nah itu bisa diputar di situ dulu, diinvestasikan lagi berupa koneksi, berupa seminar, buku-buku itu bagus banget. Atau teman-teman yang paling mudah sekarang ya. Jadi kalau dulu itu teman-teman bisnis, itu kan bisnis harus ada tempatnya, ada ruko ya kan, sewa ruko, harus ada stok barang apa semua. Tapi sekarang itu enak, dengan adanya internet kita bisa mulai bisnis online ya, mulai bisnis itu dengan cara online ya. Jadi nggak perlu modalnya besar banget ya. Saya pribadi saya bikin yang namanya komunitas Digipreneur ya, komunitas Digipreneur. Itu ada Facebook grupnya ya, udah berapa? 4.000 orang ya. Ini saya share buat teman-teman ya. Teman-teman bisa ikut, itu Facebook grupnya gratis. bit.ly.pengusahafb. Nah, ini saya share. Nah, itu berupa Facebook. Ini coba saya nampilin ya, Facebooknya. Itu teman-teman di sana bisa kumpul. Jadi itu wadah bagi orang-orang di Indonesia, teman-teman dari seluruh Indonesia untuk bisa ikut di dalam sebuah wadah di mana kita bisa saling sharing, tukar pendapat untuk belajar bareng yang namanya bisnis online seperti apa, ya kan? Belajarnya seperti apa? Gimana cara belajarnya? Itu teman-teman bisa dapetin semua di sana ya. Ini saya bukain ya. Nah, ini saya share screen coba. Nah, ini ya. Ini ya, ini komunitas Digipreneur Indonesia. Nah, ini 257 orang ya, hari ini yang mau gabung. Nah, teman-teman bisa add ya, bisa join di grup ini ya. Nanti saya approve satu-satu ya. Ini ada yang dari Aceh ya, saya tinggal setujui. Ini ada yang dari dia dagang, dari mana ini? Nganjuk, macam-macam di sini. Ada yang dari Cirebon, dia wira swasta. Jadi ini wadah, ada yang dari Jakarta. Jadi ini benar-benar wadah buat teman-teman bisa belajar ya, belajar di komunitas yang saling mensupport, enaknya gitu. Karena kalau kita belajar sendiri itu susah ya, belajar sendiri susah. Harus ada orang yang sevisi dengan kita. Apalagi kalau kita lingkungannya teman-teman kita bukanlah teman-teman yang sevisi. Misalnya, wah kamu mau jadi pengusaha, keluargamu bukan pengusaha, dulu-dulu nggak ada yang bisnis ya. Masa kamu sendiri mau bisnis? Wah, kamu mau bisnis, mau tampangnya aja bukan tampang pengusaha, kok bisa bisnis? Malah jadi down kita. Tapi di bisnis, kalau kita punya yang namanya itu bisa mensupport kita. Oh, Bapak mau bisnis apa? Nah, itu bisa. Terlebih dahulu gabung di grup ini juga bisa, komunitas pengusaha Digipreneur ya. Ketik aja di browsernya teman-teman, bit.ly/pengusahafb. Nah ini, P-nya besar, FB-nya besar ya. P-nya besar, FB-nya besar. Nanti langsung masuk ke grupnya Digipreneur. Demikian Bu Jessica, yang jawaban saya. Ini saya stop screen ya. Nah. Oke, mungkin bisa saya bilang seperti ada pepatah ya Pak ya, di balik suami hebat ada istri yang hebat itu ya Pak berarti. Betul, betul. Berarti kalau kita mau sukses ya harus ada mentor yang sukses ya. Betul. Berarti pepatahnya di balik pengusaha yang hebat ada yang mentor yang hebat. Iya benar itu.
Karena penting banget, sosok mentor itu benar-benar penting ya. Itulah Ya, alasan kenapa saya menulis buku ini, buku kedua, Mentor Revolution. karena memang kalau untuk memilih mentor itu memang kita harus apa ya Pak, milih dengan bijak ya, karena mentor dalam hidup itu ya penting ya Pak ya. Mentor dalam hidup penting. Jadi di buku Mentor Revolution ini juga dijelasin, ternyata mentor itu nggak cuma mentor dalam bisnis ya. Jadi kita ini nggak melulu ngomongin bisnis ya. Jadi banyak bidang kehidupan kita ya, ada yang namanya bisnis ya kan, ada yang namanya finansial, ada karir kita, ada yang namanya kesehatan ya, ada mentor untuk kesehatan. Misalnya teman-teman, saya ini pengen badannya atlet ya, turun berat badan sekian kilo. Nah, mungkin teman-teman cari mentornya personal trainer ya, di gymnya teman-teman yang hebat personal trainer seperti apa. Atau teman-teman cari nutrisionis ya, supaya teman-teman dietnya berhasil ya kan, nutrisionis. Nah, itu kesehatan. Lalu teman-teman bisa di bidang kehidupan ya kan. Teman-teman lihat gimana sih cara supaya keluarga bisa harmonis ya. Itu bisa, ternyata ada mentor juga untuk seperti itu. Keagamaan, religius, teman-teman juga bisa cari belajar dari sana ya kan. Banyak hebat ya. Mungkin si A hebatnya cuma bisnis doang, ya kan, keluarga. Nah, jadi kita bisa cari sosok mentor di bidang kehidupan kita yang lain. Nah, dari situ akhirnya punya 5 bidang. Kalau misalnya 5 bidang ya, kesehatan, bisnis, finansial. Iya, habis putus tadi. Ya, saya lanjutkan. Ya, Jadi tadi ya itu, teman-teman bisa punya mentor di bidang teman-teman masing-masing. Kesehatan Pak saya kurang, cari mentor di bidang kesehatan. Saya kurangnya di bidang pendidikan ya. Saya nggak lulus S1 ya. Sekarang saya sudah punya karir, saya mau nerusin ya. Gimana akademisnya bagus ya. Cari mentor di bidang akademis ya. Ini cerita aja ya. Jadi dulu kan saya cerita, tadi kan saya cerita, kalau waktu saya kuliah itu kan susah banget ya. Harus dapat beasiswa supaya saya bisa kuliah. Lalu juga saya sambil kerja supaya bisa bayar kuliah saya, bisa bayar biaya hidup pribadi saya. Nah, karena waktu kuliah susah, akhirnya saya berpikir ya, saya berjanji dalam diri saya ya, ketika nanti saya pegang duit, saya terusin ya, saya terusin. Saya nggak mau cuma S1 doang ya. Saya bikin dream ya kan. Saya harus lulus MBA, lulus dapat kuliah di luar ya kan, saya harus sampai S2 ya kan. Bahkan dream saya sampai saya tulis S3 ya dan PhD ya. Yang sudah kecapean S2 saya udah kecapean ya. Jadi posisi sekarang SE saya udah lulus ya, S1 ekonomi saya udah lulus ya kan. Lalu saya ambil S2, saya ngambil S2 pertama kali S2 hukum ya. Saya sudah dapat MH ya, magister hukum saya sudah. Lalu saya dapat MM ya, magister manajemen S2 manajemen saya sudah. Akademis saya terusin sampai lulus dari Belgium ya. Jadi saya ambil MBA itu double degree ya. MM sama MBA, MM-nya di Indonesia, MBA-nya di Belgium di Brussels ya, di kota Brussels. Itu ibu kotanya Europe ya, Brussels. Saya ambil MBA di sana. MBA sudah ya kan. Lalu sekarang ini saya barusan selesai SH ya. Kapan hari saya sidang ya? Dua minggu yang lalu saya selesai sidang ya. Sidang skripsi untuk SH saya ya. Jadi sudah SE, MM, MBA, MH, sekarang SH. Jadi 4 ya. 4 akademis ya. Jadi secara akademis saya ternyata belajar dari satu sosok ya. Jadi teman-teman bisa, ternyata bisa ya. Akademis belajar dari si A, bidang kehidupan belajar dari si B, keagamaan belajar dari si C. Nah, dari situ kita bisa dapat banyak manfaat ya. Dapat sosok. Jadi hebatnya itu nggak cuma bisnisnya hebat, tapi kesehatannya juga sehat. Jadi jangan atau ya. Teman-teman mau kaya atau teman-teman mau pilih mana? Kaya atau kaya tapi sakit-sakitan, atau tidak kaya tapi sehat ya. Kalau bisa dan ya. Maunya kita kan kalau kita bisa kaya, bisnisnya jalan, keluarganya harmonis,
sehat juga, ya kan? Lalu kita juga punya anak-anak yang sehat-sehat, yang patuh sama keluarga, ya kan? Kita keagamanya bagus, sering nyumbang, ya kan? Lalu akademis juga bagus banget, ya kan? Sampai S3 bisa dan ya, dipakai dan kata dan. Jadi itulah peran mentor, Bu Jessica, yang bisa membantu kita untuk kita sukses, gak cuma di bidang satu kehidupan saja, tapi kita bisa sukses di banyak kehidupan. Oke. Begitu. Memang apa ya? Mentor itu tidak bisa lepas dari hidup kita ya, Pak. Baik kehidupan, bisnis. Mungkin ada yang baru masuk yang ingin bertanya ke Pak Royli? Oh, dia ada tanya harga bukunya. Waduh, udah dijawab ya. Ya, itu murah banget ya. Kalau Bapak Ibu beli di saya jual mahal ya, 150.000 ya. Ini separohnya ya, Pak ya? Ya. Terus ditambah diskon lagi. Wah, berarti udah 70% itu, Pak. Mari, ada yang ingin bertanya? Kalau Pak Roy, mentornya siapa, Pak? Kalau mentor saya, banyak ya, banyak mentor saya. Jadi itulah alasan ikut banyak organisasi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bisnis itu harus ikut organisasi itu penting banget ya. Di sana banyak sekali mentor, orang-orang yang udah senior ya. Jadi jangan heran kalau teman-teman yang muda di sini tiba-tiba ikut organisasi, nanti bisa jadi yang paling muda sendirian ya. It's okay, nggak ada masalah ya. Mereka senior ya, rata-rata udah 40-50 tahun baru mikirin yang namanya organisasi. Jadi tujuannya kan supaya punya daya tawar ya ke government, ke pemerintah, atau ke organisasi-organisasi yang lain. Jadi mentor nggak harus satu, harus banyak ya, harus banyak. Kita mungkin bisa belajar, oh cara dapetin modal financingnya dari si A, ya kan? Dia pintar cara untuk galang duit, galang dana, ya kan? Cari pinjaman, itu dia pintar si A. Si B kita belajar cara jualannya, ya. Cara jualnya kita bisa belajar dari beliau, si B. Si C kita belajar tentang SDM ya, cara membina SDM gimana, lalu tim-tim, cara membina tim kita belajar di sini. Jadi mentor itu walaupun di bidang bisnis pun juga bermacam-macam ya. Jadi kita bisa dapat banyak hal, banyak manfaat itu di bidang bisnis yang dipecah-pecah. Marketing, manajemen, dari pengelolaan SDM, financing, gimana cara dapetin modal, ya kan. Jadi banyak hal, luas banget. Dan itu kita bisa belajari. Jadi yang namanya belajar itu nggak cuma dari satu orang aja, tapi di banyak orang. Begitu, Bu Jessica. Berarti memang jangan hanya terpaku dengan satu mentor ya, Pak? Betul, jangan terpaku dengan satu mentor. Kehidupan juga seperti itu. Ada si A, si B, mungkin di keluarganya teman-teman, ada sosok yang teman-teman idolakan. Karena dia mengayomi keluarga, teman-teman bisa belajar satu hal dari sana. Yang penting dalam hal mentorship jangan mengkultuskan individu ya. Jadi jangan menganggap bahwa individu satu orang ini sangat hebat ya kan, sangat luar biasa, nggak ada cacatnya. Yang namanya manusia pasti ada cacat. Jadi jangan mengkultuskan individu. Belajar dari dia beberapa hal. Tapi jangan semuanya ditiru ya. Mungkin dia hebatnya di satu bidang, di bidang lain dia kurang. Namanya manusia pasti ada kekurangan dia. Kalau kita cari kekurangannya, pasti keluarnya banyak ya. Kalau kita cari kelebihan juga banyak. Jadi jangan mengkultuskan satu individu aja. Begitu, Bu Jessica, yang saya bisa bantu jawab. Kalau mentor yang pertama kali, Pak? Yang mentor pertama kali? Mentor pertama kali bagi Bapak? Saya ikut seminar ya, waktu itu saya ingat ya. Ada seminar namanya Entrepreneur University ya. EU ya, singkatannya EU. Entrepreneur University itu pertama kali yang bikin namanya Bapak Budi Chandra, itu mentor pertama saya ya. Dari itu rasanya pengusaha-pengusaha muda generasi tahun 2000-an itu rata-rata mentornya dari itu ya. Yang saya tahu Bapak Edi Siono mentornya juga beliau
Hendy Stono yang punya kebab Turki, lalu juga Pak Jaya Setiabudi yang dari Batam itu ya. Itu mentornya juga Bapak Budi Chandra, Ipo Santosa, pembicara kan, speaker yang punya ini apa namanya, yang punya TK ya, TK Khalifah masalah. Itu juga mentornya beliau, Bapak Budi Chandra, yang punya Primagama itu ya. Jadi saya belajar banyak hal dari beliau, beberapa hal. Tapi juga ada mentor-mentor yang lain ya. Tapi yang pertama kali itu ya. Jadi itulah alasan kenapa teman-teman wajib ya ikut yang namanya komunitas baru ya. Komunitas baru supaya bisa menyamakan visi ya. Supaya bisa menyamakan visi. Saya ikut seminar-seminar itu ya tetap bayar jutaan ya. Bayar jutaan untuk ikut seminar padahal masih naik sepeda motor ya. Bayar kuliah masih susah ya. Jadi itulah apa namanya? Sebuah pengorbanan ya. Kalau kita mau jadi sukses ya. Ilmu itu mahal, ilmu itu mahal, ilmu itu mahal. Dan kita harus mau bayar harganya. Supaya 5-10 tahun kemudian kita jadi orang yang berbeda. Demikian Bu Jessica. Iya, berarti terima kasih sekali nih Pak Roy mau membagikan ilmunya secara gratis. Padahal ilmu itu mahal ya Pak ya. Terima kasih buat kesempatannya. Mungkin saya masih ada pertanyaan juga Pak. Itu kan ada toko-toko yang Bapak jelaskan sebelumnya itu tadi kayak Richard Branson ya kalau nggak salah. Itu kan yang apa, pemilik Virgin. Itu kan kalau saya tidak salah baca itu dikenal sebagai pengusaha yang agak nyentrik. Betul, agak nyentrik. Betul. Berarti kira-kira apakah kenyentrikannya itu juga merupakan apa ya Pak? Daya tarik tersendiri atau itu juga merupakan suatu keunggulan menurut Bapak? Betul ya. Jadi Richard Branson bagus sekali ya, Bu Jessica. Banyak belajar tentang yang namanya entrepreneurship apalagi dari luar. Richard Branson memang dikenal sebagai sosok yang nyentrik ya, Dan itu menurun sama ini Tony Fernandez ya. Menti ya. Jadi mentorship itu kan muridnya disebut menti ya. Mentinya dia. Itu kan Tony Fernandez juga agak nyentrik juga ya. Tony Fernandez agak nyentrik juga. Sebenarnya kenyentrikan itu bisa bagus untuk publisitas ya. Publisitas bagus ya. Jadi kita bisa dapat publisitas gratis ya. Ketika kita nyentrik ya. Ketika kita nyentrik kita bisa. Dan Richard Branson itu dikenal sebagai orang yang pandai untuk mempublisitas dirinya. Baik dirinya maupun perusahaannya. Nah, dia beberapa kali itu berusaha untuk memecahkan rekor dunia ya, beberapa kali ya, sering sekali ya, beberapa kali. Ada yang berhasil, ada yang gagal ya. Tapi kan di belakangnya itu akhirnya jadi sukses ya. Di belakangnya kan merek-mereknya dia ditampilin ya, logo-logonya merek-mereknya dia ditampilin ya. Contoh, kalau dia misalnya bikin yang namanya Virgin Galactic Airways, ya, itu kan untuk publisitas ya, mungkin untuk memberangkatkan mungkin sampai sekarang belum ya, tapi kan untuk publisitasnya bagus banget ya. Oh ini ada orang gila di UK ya, pengen memberangkatin orang ke bulan, jadikan wisatawan kan ya. Mungkin sampai sekarang belum berhasil, tapi publisitasnya udah dapat duluan. Nah, ini kan smart ya, daripada kita iklan habis bermiliar-miliar yang cuma untuk tempel di koran, tapi kita lebih baik publisitas ya, publisitas supaya bisa diingat ya, diingat nggak cuma di media aja, tapi diingat sampai ke orang-orangnya. Dan juga kalau teman-teman baca biografinya beliau sering sekali ya, misalnya dia pakai pakaian pramugari ya, dia pakai pakaian pramugari, jadi macak sebagai itu cewek ya, wanita ya, pakai padahal cowok supaya apa? Supaya dapat publisitas. Lalu dia berangkat ya bareng sama awak kabin yang lain, pergi naik pesawatnya Virgin Air. Itu kan salah satu publisitas. Lalu dia pernah, kalau nggak salah waktu ini peluncuran Virgin Cola ya, dia datengin tank ya di pusat kota Inggris ya. Itu kan luar biasa itu. Akhirnya media-media datang ya, media-media datang. Nah itulah yang disebut dengan publisitas. Jadi kita bisa belajar banyak hal dari banyak orang ya, banyak sosok. Begitu, demikian Bu Jessica.
Ya, berarti mungkin kalau zaman Harapan sekarang saya, kita bisa bilang seperti zamannya viral ya, Pak ya. zamannya viral, Heeh. betul sekali. Memviralkan diri, Makanya gimana sekarang caranya jadi yang sebelumnya tidak dikenal akhirnya jadi bisa sebagai apa? Endorse. endorse, betul. Heeh. Jadi kita bisa, sebenarnya enak ya tinggal di dunia internet ya. Di zaman sekarang ini juga webinar, ini kan sudah seperti satu kelas diri ya, satu kelas diri ya. Kita kan bisa bisa kumpul di beda kota hanya dengan beberapa klik aja. Ini kan termasuk teknologi. Jualan juga seperti itu. Sebenarnya enak sekali, sangat-sangat enak. Teman-teman beruntung ketika teman-teman bisa masuk di dunia digital. Itu enak banget ya. Beda kalau dulu saya merintis bisnis ya, teman-teman sekarang ini yang ada di sini yang sudah jadi pengusaha, beda banget zamannya. Harus ya yang namanya nyediain modal sekian, modalnya dari hutang, pinjam sana sini, ya kan? Terus kita meresikokan diri untuk membuka suatu bisnis yang belum tentu berhasil ya, belum tentu berhasil. Kalau saya disuruh ngulangin lagi ya, misalnya mulai dari nol ya, apakah saya berbisnis ya? Kalau sekarang ditanya seperti itu, mungkin saya mikir-mikir ya, karena resikonya sangat besar. Mungkin saya waktu itu beruntung ya, bisa berhasil ya, dengan adanya ini, mentor ini. Kalau diulangi lagi mungkin belum tentu berhasil. Tapi kalau sekarang kita bisa, karena memulai sebuah bisnis di zaman sekarang itu cuman hanya beberapa klik sudah bisa jalan ya. Toko udah ada toko online. Itulah alasan kenapa saya juga masuk di bisnis online juga. Ya. Dan saya meng-create juga, kita sama teman-teman membuat wadah yang namanya Digipreneur ya, komunitas Digipreneur. Jadi membantu teman-teman yang mau jadi bisnis sudah, nggak usah susah-susah seperti saya dulu meresikukan sekian ya, sekian berjuta-juta ya, untuk memulai bisnis belum tentu berhasil, tapi ini udah ada sistemnya ya kan, ada pengajarnya juga, ada komunitasnya juga yang bisa ngajari teman-teman, produknya juga bagus ya kan, udah dibukakan jalan, itu jauh lebih, tingkat keberhasilannya jauh lebih bagus ya, daripada kita merintis sendiri, produknya juga kita bikin sendiri, belum tentu juga produknya bagus, kita juga modalnya besar banget ya kan, kita juga harus pakai karyawan, itu ada resiko juga di sana, apa karyawannya bisa membawa lari duit ya kan, kita tempatnya waktu itu pertama kali bisnis saya bisnis makanan ya, tempatnya di mall ya kan, belum tentu trafiknya itu kan ada ilmunya ya, traffic yang bagus itu di lokasinya di mana, jadi banyak banget yang harus dipikirkan, tapi sekarang beda, Sekarang inilah zamannya GrabFood saat, ya, Pak. ya betul ya, apalagi Heeh. ada GrabFood ya. GrabFood, Itu mau terlaris di GoFood. Indonesia ya, dan GoFood juga mau Iya. terlaris di Indonesia, Zaman jadi sekarang itu cukup di membantu banget, garasi itu, Pak. betul cukup di garasi, jadi kita beruntung banget lahir di zaman sekarang ya kan, memulai sebuah bisnis sangat-sangat mudah. Jadi rugi banget teman-teman posisi sekarang belum punya bisnis ya, minimal bisnis online harus punya. Begitu Bu Jessica Ya mungkin yang kalau bisa saya bantu. kalau dulu mungkin pionirnya bisa kita bilang Amazon ya, Pak. Terus Alibaba, terus akhirnya sekarang di Indonesia sudah banyak mungkin seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu kan dimulai dari Ya betul, Amazon itu ya, Pak. dimulai dari Amazon, betul. Jadi Amazon, Jeff Bezos ya, yang bikin Amazon sekarang kan udah jadi orang ini ya terkaya di dunia ya, ngalahin Bill Gates sama ngalahin Warren Buffett ya. Si Jeff Bezos ya, Jeff Bezos. Amazon betul, Amazon. Lalu juga ada Alibaba ya kan, Jack Ma. Itu yang bikin Jack Ma. Jadi apa yang ada di luar pasti akan ada di Indonesia ya. Tinggal tunggu waktu aja. Pertama kali di US, di Amerika, tren yang ada di sana pasti akan cepat lambat pasti akan muncul di Indonesia. Jadi kita sebagai pengusaha sebenarnya mudah ya. Gampangnya kita tinggal lihat tren di US sekarang seperti apa ya kan, tren di negara-negara maju seperti apa. Nantinya pasti akan ada di Indonesia. Kalau kayak sekarang ini ya, kalau saya ditanya kayak apa bidang bisnis yang bagus ya. Kalau teman-teman perhatikan kalau di US ya, di Amerika ya, itu sekarang ada burger yang isinya bukan burger ya, bukan dari hewan ya. Jadi burger itu ada yang namanya Impossible Burger ya kan, sama satu lagi apa ya namanya, Impossible Burger sama apa gitu lupa saya. Jadi burger ini itu bukan dari hewan, burger ini itu dari tumbuhan ya, tapi rasanya persis kayak hewan. Serat-seratnya hewan ada, terus juga berdarah-darah juga seperti hewan ya. Itu luar biasa ya.
Jadi dibikin di lab ya, dagingnya itu dibikin di lab. Tapi dari hewan ya, itu cocok buat teman-teman yang vegetarian. Atau yang peduli kesehatan ya, peduli kesehatan. Kita kan masuk di zaman ini ya, zaman new normal, zaman corona ya, di mana semuanya orang itu sadar dengan kesehatan. Ini sebenarnya peluang buat teman-teman sih, peluang buat teman-teman. Mungkin teman-teman yang bisnis makanan bisa mulai coba ya. Coba, mungkin pertama datangin dulu ya dari itu, Impossible Burger itu dari US. Mungkin belum ada yang jualan di sini, saya belum riset ya, saya belum riset. Tapi itu peluangnya bagus, karena di sana laris banget ya, laris banget. Begitu, Bu Jessica, Apalagi kalau jawaban untuk saya. zaman sekarang mencari informasi gampang ya, Pak. Nggak harus ke Amerika Betul, buat tahu tren di sana ya. betul. Cukup di internet aja, dibuka ya, di YouTube yang bagus, ya kan, yang lagi viral yang mana. Cukup dibaca. Saya kemarin tahunya itu waktu ini, nonton Netflix ya. Jadi di Netflix itu ada dijelasin ya. Nah, itu Netflix itu Impossible Burger sama apa? Itu lupa saya. Netflix itu juga saya bisa anggap sebagai pionir juga ya, Pak ya, untuk streaming. Betul ya, Netflix bisa diangkat juga jadi pionir ya. Jadi sejak adanya Netflix muncul flik-flik yang lain. Iya, Ada banyak itu. Netflix, ada juga ini Gojek mau bikin juga ini GoFlix atau apa gitu. Oh ya, GoPlay, Mm-mm. namanya GoPlay. Jadi muncul akhirnya versi Indonesianya gitu loh. Jadi sebenarnya ide bisnis itu datang dari mana aja. Tinggal dilihat yang berhasil di luar pasti akan berhasil juga di Indo. Yang berhasil di negara maju pasti akan berhasil juga di negara berkembang ya. Kita kan negara berkembang ya, negara berkembang. Tinggal lihat aja trennya dari luar seperti apa. Nah, kita tinggal buat versi Indonesianya. Berarti Begitu, produk atau Jessica. perusahaan yang sukses bisa kita jadikan mentor juga ya, Pak? Ya, jadikan contoh ya, jadikan ini teladan ya. Oh, ternyata ada produk baru di sana dan itu laris banget ya. Kita tinggal lihat ya, di Indonesia seperti apa, pasarnya seperti apa. Oh, ini bagus, bisa jalan ya, jalan-jalan ya. Termasuk kalau sekarang di US ini kan lagi booming ya, namanya online bisnis kan lagi booming ya. Zoom mendadak, kita kan pakai Zoom ini. Zoom mendadak sahamnya berlipat-lipat naiknya. Nah, akhirnya saya kemarin dapat ini ya, dapat invitation ya dari, kalau nggak salah dari Telkom ya. Itu dia bikin Zoom ya, Zoom versi Indonesia. Lupa saya namanya apa ya. Meet.id atau apa gitu. Meet.id atau apa gitu, lupa saya. Jadi itu mirip Zoom ya, mirip Zoom. Tapi versi Indonesia dibuat oleh BUMN kita ya, Telkom. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita pakai ya, kita bisa gunakan. Lagi booming online di US itu luar biasa ya. Venture kapitalis lagi danai banyak startup di sana. Nah, orang-orang itu lagi jualan online besar-besaran ya. Di sana mungkin gara-gara COVID, offline-nya turun, tapi online-nya berlipat-lipat naik ya. Itulah alasan kenapa saya juga masuk di bisnis online ya. Saya masuk di bisnis online. Jadi kita jual banyak produk ya, banyak produk secara online. Itu bagus banget, hasilnya bagus banget. Kita bisa mulai ngerjain di rumah. Kita nggak perlu lagi keluar ya, kita nggak perlu lagi keluar. Dan itu bisa menyelamatkan kita. Kalau kita bisnisnya offline ya kan, kita juga punya bisnis online ya kan. Bisnis online-nya lagi lesu ya kan, tapi bisnis online-nya naik ya, berlipat-lipat. Nah, itu kan bisa saling subsidi ya. Bisa saling subsidi ya. Kerugian yang ada di bisnis offline bisa ditutup dengan keuntungan yang ada di bisnis online. Dari situ akhirnya kita bisa saling sinergi. Telkomsel, Cloud X, oh ini ada Pak Angga ya, yang menjawab ya. Mungkin itu juga ya, lupa saya namanya. Saya juga Itu cuma juga taunya bisa. Zoom atau Google Meet, Pak. Nah, ini saya lagi testing. Google Meet saya udah coba, Zoom udah coba. Saya pakai beberapa aplikasi ya, beberapa aplikasi yang saya pakai untuk ini, untuk meeting ya. Dan itu bagus-bagus, itu bagus-bagus. Saya pakai Discord ya, Discord, saya pakai, itu bagus hasilnya. Saya pakai testing juga Microsoft Teams, itu juga bagus ternyata. Jadi kita suka untuk testing ya, suka untuk testing ini, aplikasi untuk meeting online ya. Kemarin soalnya ada teman-teman yang
kalau meeting pakai Zoom itu agak takut ya. Kalau lagi ada isu katanya kalau pakai Zoom bisa dihack. Nah, akhirnya dari sana kita testing banyak aplikasi. Ya salah satu yang paling enak memang Google Meet. Google Meet paling enak. Malah lebih enak daripada Zoom. Google Meet. Dan Google memang mereknya kan udah dikenal ya. Teman-teman di Indonesia kan udah familiar dengan Google. Jadi, Google pasti aman lah. Google pasti aman. Tapi di luar itu kayak kita juga pakai ya, aplikasi-aplikasi banyak banget ya. Kita coba satu-satu, dan itu harusnya bagus. Selama ini lolos dengan testing kita, Microsoft Teams itu oke. Discord itu juga oke, bagus. Jadi ada 4 aplikasi yang sebenarnya bisa kita pakai sih. Begitu, Bu Jessica. Berarti kalau kita ngelihat perkembangan kayak gini ya Pak, mungkin sekarang gara-gara pandemi ini banyak ya itu tadi ada Zoom, ada Google Meet. Kita bisa bilang kalau dalam suatu situasi yang sempit itu kadang memunculkan ide banyak ya Pak ya. Akhirnya Betul, ya, orang-orang jadi lebih kreatif. Iya, jadi itu kalau di dunia startup kan disebut dengan pivoting ya. Oh, dulu saya jualannya IO ya. IO kan benar-benar ini ya, benar-benar sekarang ini benar-benar jatuh ya, benar-benar susah ya. Akhirnya dia pivoting, jualan makanan ya, atau jualan kopi literan ya kan. Kalau sekarang jualan masker, hand sanitizer kan agak susah ya, udah banyak pesaingnya. Tapi bisa, banyak sekali ya, saya lihat itu banyak sekali. Yang dulunya punya resto banyak, akhirnya jadi catering ya. Cateringnya jalan ya. Jualan ready to eat ya, ready to eat. Jadi makanan itu datang tinggal dimasak. Kalau dimasak kan pasti orang-orang berpikir bahwa ini makanan pasti aman karena ketika dimasak kan pasti virusnya mati, bakterinya mati. Jadi itu benar-benar bumi banget dan nggak semua orang di kita ini pintar masak ya, nggak semua ibu-ibu juga bisa masak gitu. Kalau beli-beli hal kayak gitu kan enak gitu. Udah jadi, udah dibumbui, tinggal digoreng beres sudah. Udah ada sambelnya, ya kan, udah ada lalapannya, tinggal makan. Nah, itu bagus banget. Jadi bisa, pivoting bisa. Dan banyak teman-teman juga di komunitas saya juga yang banyak yang dulunya misalnya karyawan, lagi susah, perusahaannya susah, akhirnya dia berbisnis gitu, berbisnis online, berbisnis yang lain, pivoting dari dunia bidang bisnisnya A, tiba-tiba masuk ke bisnis B, yang sekarang lagi booming itu banyak banget. Dan selalu ya, setiap kali krisis, saya yakin pasti ada OKB baru ya. Orang-orang kaya baru pasti akan muncul ya. Saya ingat tahun 2000, kalau misalnya 2008, 2007 itu krisis ini ya, krisis ekonomi ya, krisis finansial ya. Dan saya menitis karir saya pertama kali ya ketika krisis finansial ya. Karena setelah krisis itu boom ekonomi maju sekali ya, permintaan pesat ya. Dan itulah sebenarnya saat krisis itu saat di mana ada timbul orang yang dulunya tidak kaya tiba-tiba jadi OKB dan ada yang dulunya OKL ya orang kaya lama tiba-tiba bangkrut usahanya karena dia nggak mau beradaptasi karena dia nggak mau belajar sesuatu yang baru. Jadi garis itu jadi pindah ya. Ada juga orang kaya yang tambah kaya juga ya sejak adanya krisis ya. Atau ada juga yang dulunya bisa kecil tiba-tiba meledak ya. Nah, tinggal kita posisinya posisi di mana. Apakah kita di posisi yang kita mau belajar, mau terus mengupgrade diri, mau terus untuk di luar zona nyaman kita, untuk mengupgrade diri, masuk di bidang kita yang baru, masuk di bisnis yang baru, ataukah kita di sisi yang lain ya, sisi wah ini paling pandemi beberapa bulan lagi selesai ya, kita tunggu aja, nggak apa-apa penghematan sekarang ya. Ya kalau selesai, kalau ini sampai pikiran saya sampai tahun depan ya, seperti ini terus ya, sebelum vaksinnya ada. Nah itu kan bukan waktu untuk menunggu, tapi waktu kita untuk berinovasi, untuk melakukan sesuatu yang baru, meluncurkan produk baru, masuk di bisnis yang sekarang lagi booming. Ya. Kita pivoting ke arah yang lebih bagus, itu bisa dilakukan. Begitu, Ibu Jessica. Berarti memang kalau ketika kita dalam kesempitan, akhirnya ya kita mulai berkreasi, tapi kalau untuk mencari mentor mungkin jangan nunggu sampai kesempitan ya Pak ya? Betul, jadi jangan nunggu sampai kesempitan. Kalau teman-teman tahu sekarang, pentingnya mentor udah tahu. Caranya tadi udah jelasin, cara dapat mentornya. Segera action, segera praktek.
Jadi saya tidak ingin apa yang kita bagikan kali ini itu cuma jadi teori doang, tapi harus jadi praktek ya. Karena yang membuat hidup kita berubah itu bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang kita praktekkan ya. Kita dibayar ketika kita mendapatkan hasil. Dan hasil itu didapat ketika kita berpraktek, bukan ketika kita menghafal atau tahu ya kan. Karena knowledge itu ada rasanya di buku saya ya. Knowing is nothing ya, itu jadi cover di buku pertama saya ya, Success Revolution. Knowing ya, tahu, knowing is nothing. Ya. Bukan apa-apa. Applying what you know is everything ya. Mengaplikasikan apa yang teman-teman tahu, itulah segalanya yang benar-benar mengubah hidup ya. Yang benar-benar mengubah hidupnya teman-teman ya. Dari from zero to hero ya. Dari yang tidak punya apa-apa bisa punya banyak hal, bisa berhasil di beberapa bidang kehidupan teman-teman, bisa berhasil bisnisnya teman-teman. Jadi betul kata-kata seperti itu ya, the power of kepepet ya, saya jadi ingat ya, the power of kepepet. Itu buku yang bagus ya, itu saya rekomen juga, itu dari Pak Jaya Setiabudi, itu salah satu mentor saya juga ya. Saya suka banget dengerin beliau ya, ikut kelasnya juga pernah ya, itu bagus banget, the power of kepepet ya. Dia orang Batam, itu bagus banget. Jadi ketika kita dipepet ya, otak kita melar ya, otak kita melar ya. Ketika kita berada di luar zona nyaman kita, itu membuat kita belajar berpikir ya. Karena bukan santai-santai lagi, dan harusnya kita jadi seperti itu ya. Jangan sampai ketika problem terjadi baru kita berpikir. Jangan sampai ketika kayak pandemik ya, pandemik ini terjadi baru kita mikir, wah jangan. Pandemik ini banyak sekali ya teman-teman yang dulunya eksekutif ya, udah berada di perusahaan udah lama dan naik jabatan terus, tapi akhirnya merasa nyaman. Dia nggak punya yang namanya MSI, multiple stream of income ya. Income dari pekerjaannya itu income pertama, dia harusnya punya income kedua, misalnya bisnis online. Dia harusnya punya income ketiga, ya kan, misalnya investasi, ya kan, misalnya di properti, beli apartemen disewakan, atau dia investasi di saham, ya belajar ya. Jadi harus ada multiple stream of income, income dari banyak bidang yang berbeda. Supaya ketika satunya goyah, yang dua, tiga, dan lain sebagainya itu bisa mendukung, mensupport kita. Dan ketika krisis terjadi, kita udah siap. Krisis terjadi udah siap. Saya yakin ya, saya yakin bahwa krisis itu 10 tahun sekali ya. Jadi sebenarnya krisis tahun 2020-2019 sebenarnya saya udah persiapan udah beberapa tahun yang lalu ya. Karena 2008 harusnya jatuhnya 2018, meleset ternyata jatuhnya 2020 ya. Nanti jatuh lagi mungkin 2028 ya. Ya 2028 atau 2029 ya, atau 2030 itu nanti akan ada krisis berikutnya. 10 tahun sekali itu rutin ya. Dari sejak 98, dari sejak 88 itu kan krisis minyak, 88 98, 2008, 2018, nanti 2028. Nah, setiap kali krisis pasti terjadi. Yang penting adalah apakah kita siap ya. Faktanya krisis setiap 10 tahun, tapi gimana persiapan kita? Apakah income kita cuma satu sumber aja? Kayak sekarang misalnya bisnis IO kita besar ya, tapi kita nggak punya bisnis yang lain, nah itu jatuh. Sakit sekali ya. Kalau orang udah nikmatin yang namanya pegang duit banyak, tiba-tiba jatuh itu wah sakit sekali ya. Mending sama-sama nggak pegang duit ya. Sebelum krisis nggak pegang duit, setelah krisis juga nggak pegang duit itu lebih enak ya. Bukan ya sama-sama enak, tapi itu lebih enak daripada yang dulunya pegang duit banyak, sekarang nggak krisis tiba-tiba kehilangan segalanya ya. Yep. Rumah disita ya kan, mobil juga diambil leasing ya kan, apalagi nyicilnya banyak ya. Nyicil ini merasa bahwa bisnis itu selalu naik ya. Nah, itu bahaya banget. Banyak teman-teman saya seperti itu ya. Kasihan banget. Begitu Bu Jessica. Iya, memang kalau semakin kita tinggi memang harus persiapan karena nanti kalau jatuh pasti sakit sekali, Pak. Ya, jatuh itu sakit ya. Lebih baik nggak pernah naik ya daripada pernah jatuh. Ya, itu sakit sekali. Dari jatuh itu lebih susah daripada nggak naik sama sekali. Tapi lebih bagus memang kalau kita udah jatuh, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, itu mentalnya bagus banget. Bagus banget. Iya benar. Mental memang harus jatuh 7 kali harus bangun 8 kali, Pak. Betul. Itu benarnya kapan lagi saya pernah bahas ya. Kapan lagi saya pernah bahas ya.
di YouTube saya. Jadi krisis itu pertama MSI kita harus punya ya, multiple stream of income kita harus punya. Yang kedua kita harus punya yang namanya dana darurat ya. Dana darurat kita harus punya ya. Minimal 6 bulan ya, 6 bulan pengeluaran kita harus punya. Sebelum kita investasi, sebelum kita misalnya beli saham ya kan, beli properti kedua ya di luar rumah kita harus punya dulu budget dana darurat ya. Itu 6 bulan minimal. Misal pengeluaran kita 1 bulan 10 juta, jadi kita harus punya duit di bank kita itu minimal 6 bulan ya, 60 juta berarti. Setelah kita punya dana darurat, kita baru boleh investasi. Kan aturannya seperti itu. Jadi dua hal itu bisa menyelamatkan kita. Dua hal itu bisa menyelamatkan kita. Ketika terjadi krisis, ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Karena namanya ini disebutkan something should happen ya, sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi ya. Dan ini akan terjadi ya. Krisis pasti akan lewat, akan timbul krisis berikutnya yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah kita siap? Begitu, Bu Jessica. Iya memang Pak, persiapan itu harus dari sekarang memang. Karena kita tidak tahu hari esok apa ya Pak ya. Ya betul, kita tidak tahu hari esok. Kalau dulu saya, kalau nggak salah itu kan waktu dulu tahun 2012 diramalkan kiamat sampai ada filmnya, tapi ternyata sampai sekarang udah 2020. Oh iya, sampai ada filmnya itu. Iya, 2012. Office 2012. Itu waktu saya, kemarin tuh saya ketik ya. Saya kan nonton Netflix, saya ketik di Netflix saya, itu kata kunci, itu kan pakai kata kunci, mau nonton film apa ya. Saya ketik tulisannya. Saya ketik Corona ya, CORONA, Corona ya. Munculnya itu film 2012 ya. Oh. Padahal kalau 2012 itu ininya banjir ya kalau nggak salah ya Pak ya? Ya, bencana alam, banjir seperti itu. Jadi mungkin AI-nya ya, artificial intelligence-nya Netflix itu menganggap bahwa Corona itu juga termasuk salah satu hal yang bisa membuat kiamat ya. Makanya dicantumin 2012 ya. Orang yang pengen nonton film tentang Corona dikasih 2012. Padahal kalau menurut saya lebih cocoknya Resident Evil itu Pak. Ya, Resident Evil itu lebih cocok ya. Lebih cocok. Zombie-zombie. Oke, mungkin saya beri kesempatan lagi kalau ada yang ingin bertanya dengan Pak Roy. Ini ternyata ada yang baru masuk. Ada yang ingin bertanya? Sepertinya ada yang baru masuk. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya bisa chat atau bisa ini, Pak request, saya mau ngobrol. Nah, bisa juga kita ngobrol face to face, muka ketemu muka. Nah. Saya berikan kesempatan terakhir, mungkin saya tunggu sebelum saya menutup karena sesuai jadwalnya. Ada yang masih ingin bertanya? Wah, ternyata ini ada banyak yang malah yang baru masuk ini, Pak. Oh, ini nyambung di YouTube juga berarti, Bu, ya? Oh, iya, Pak. Kita langsung live streaming. Live streaming ya? YouTube-nya Penerbit Andi. Iya, TV Andi, Pak. Penerbit Andi. Jadi teman-teman bisa nonton juga selain di Zoom, ternyata dibuka juga oleh Penerbit Andi di YouTube ya. Iya. Jadi untuk lihat ini ya, lihat replay-nya ya, teman-teman yang baru datang, untuk lihat replay tadi,
Yang kelewatan materi tadi, nah teman-teman bisa lihat aja di YouTube-nya Penerbit Andi Offset. Oh ini saya subscribe. Nah, di situ ya, di situ ada banyak materi juga yang bisa teman-teman dapatkan ya. Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, akan saya tutup sesi ini. Mungkin nanti kalau ada yang ingin, masih ada, mungkin saat ini masih belum kesempitan nih Pak. Jadi mungkin masih pertanyaannya masih disimpan dalam hati. Ya, boleh aja nanti DM IG saya ya. Instagram saya Mr.Royli ya. Mr.Royli. Ini saya bantu tampilkan ya. Jadi Instagram saya nanti kalau ada yang bertanya silakan aja chat di DM saya di sini ya. Instagram saya @mr.royli. Silakan. Oke, mungkin yang saat ini belum punya pertanyaan tapi nanti bakal ada banyak pertanyaan, bisa langsung Instagram Pak Mr. Royli. Ada juga YouTube-nya ya Pak ya? Ada Podcast juga YouTube-nya. ada, Telegram, website lengkap ini. Ada topmotivatorbisnis.com, itu YouTube-nya, podcast-nya trainerdigital.com. Silakan teman-teman datang ke sana. Ya. Jangan malu bertanya nanti sesat di jalan. Betul, Bu Jessica. Oke Pak, mungkin karena sudah jadwalnya berakhir, harus saya akhiri sesi ini Pak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih sekali Pak atas ilmu yang telah dibagi. Jangan Terima kasih bosan-bosan Pak. buat waktunya, buat kesempatannya. Sukses selalu buat Bu Jessica, ada Pak Roni juga, salam buat juga Bu Angel, sukses selalu buat penerbit Andi. Semoga makin jaya, dan juga jangan lupa nanti buku ketiga saya dan buku selanjutnya kita bisa bekerja sama lagi. Saya tunggu Pak. Terima kasih. Ya, oke. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Roy dan para peserta sekalian. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam.